Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Fides dulu. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari matkul SIA dengan dosen Bapak Hotua Samosir. Jadi sebelum lanjut pada materi, harapan kita bersama supaya kita sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari topik 3 yang berjudul hubungan SIA dan SIM. Jadi masuk pada topik pertama yaitu pengertian SIA, SIM dan SIA. Jadi ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian SIM dan SIA ini. Yang pertama menurut Wittjanjanto, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang lebih jauh, lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi data informasi keuangan. Jadi SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Jadi SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi, dapat terdiri dari atas sistem informasi berikut. Jadi sistem informasi ini terbagi dalam beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi atau Accounting Information Systems. Ada yang kedua sistem informasi pemasaran. Yang ketiga sistem informasi manajemen. Yang keempat sistem informasi personalia. Yang kelima sistem informasi distribusi. Dan yang keenam sistem informasi pembelian. Yang ketujuh sistem informasi kekayaan. Yang kedelapan sistem informasi analisis kredit. Yang kesembilan sistem informasi penelitian dan pengembangan. Jadi itulah bagian-bagian dari sistem informasi. Ada terdiri dari 10 bagian sistem informasi teknik. Itu yang terakhir ya. Jadi semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, SIA atau sistem informasi akuntansi hampir mewakili semua SIM. Sistem informasi manajemen atau dengan kata lain SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Jadi ini ada beberapa fungsi ya, fungsi utamanya. Ada beberapa fungsi utama dari SIA. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data. Yang kedua memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari semua organisasi atau perusahaan dapat terjaga. Jadi adapun tujuan dari SIA dan SIM. Tujuan dari SIA dan SIM ini, satu, tujuan utama SIM adalah menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang lain yang diinginkan manajemen. Nah, itulah tujuan utama SIA ya. Jadi di bawahnya ada tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA. Tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA ini suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis keputusan, dan mengkomunikasikan informasi finansial
dan pengambilan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Jadi itulah fungsi SIA tadi. Jadi lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu ada fungsi dari SIA dan SIM. Jadi fungsi SIA adalah menelan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi, subsistem, sistem informasi akuntansi, memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang langsung memengaruhi transaksi keuangan. Jadi di bawah ini ada 3 subsistem ya, dari pelaporan keuangan, sistem pelaporan manajemen. Sebuah subsistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat melakukan aktivitas pada rantai nilai secara efektif dan efisien. Jadi itulah fungsi SIA dan SIM. Jadi lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu hubungan SIM dan SIA. Jadi ini akan kita bahas hubungan SIM dan SIA. Jadi hubungan SIM dan dengan SIA. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak dapat terlepas dari SIA. Keduanya saling terkait. Hubungan keduanya antara lain ada terbagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian hubungan. Jadi katanya di sini SIM dan SIA itu saling berhubungan ya, tidak terlepas. Artinya ini dalam menjalankan tugas, SIM dan SIA ini sama-sama membutuhkan, sama-sama melengkapi antara satu dengan yang lain gitu. Artinya mereka ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ada beberapa bagiannya, ada beberapa bagian di sini, ya, ada terdiri dari 3 bagian hubungan antara SIA dan SIM ini. Jadi yang pertama, dalam SIM, database diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah lain. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, jika perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan termasuk SIM pasti memiliki hubungan dengan SIA, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah SIM merupakan perkembangan SIA. SIM terlahir setelah SIA dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Ya, jadi katanya di sini SIM merupakan perkembangan dari SIA. Jadi duluan SIM duluan diciptakannya SIM, barulah lahir yang namanya SIA. Di sini kita bisa lihat dalam penjelasannya, SIM merupakan perkembangan SIA. SIM lahir setelah SIA dan ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Maaf. Jadi duluan SIA baru ada SIM ya. Artinya duluan tercipta SIA, barulah ada yang namanya SIM. Jadi seperti itu penjelasan dari topik 3.4 hubungan SIM dan SIA. Lanjut pada yang berikutnya, yaitu kita membahas yang namanya persamaan. Di sini ada persamaan dan perbedaan SIM dan SIA. Jadi persamaan SIM dengan SIA itu memiliki persamaan sebanyak 2 ya, ada persamaannya. Yang pertama,
sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada di dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun berkontribusi sia dalam memecahkan masalah sedikit. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, sama-sama menggunakan komputer dalam melaksanakan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Itu adalah persamaan. Jadi perbedaannya yaitu satu, SIA kewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan SIM tidak. SIM hanya merupakan usaha serorganisasi. Yang kedua, SIA hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Tiga, output SIA masih luas, dapat dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain. Sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk mencari pemecahannya. Jadi yang keempat, SIA lebih berorientasi pada data, sedangkan SIM lebih berorientasi pada informasi. Jadi itulah perbedaan SIA dan SIM ataupun persamaan SIA dan SIM. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari topik 3 tadi. Jadi mungkin banyak kesalahan dalam penjelasan saya, banyak kekurangan. Ya, saya benar-benar mohon maaf. Ya, mohon untuk dimaklumi. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa saya perbaiki lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian penjelasan dari topik 3 dan tunggu penjelasan dari topik berikutnya minggu depan yang berjudul sistem analisis, sistem desain, dan sistem implementasi. Jadi itu penjelasannya akan segera kita berikan minggu depan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak.